Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala amri din wa din. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalamatil ikhlas wa ala dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil. Pada hari ini saya akan mereview materi dari buku The Critical Literature Review dari buku Research of Methods of Business pada materi klinik metodologi penelitian yang diampu oleh Dr. Misnan. Tanpa mempersingkat waktu, saya akan membacakan di sini beberapa review, yaitu tentang Critical Literature Review. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana observasi, kemudian ketertarikan kita, kemudian terkait dengan penelitian, identifikasi rumusan masalah, dan lain-lain. Dan akhirnya kita pada pertemuan sekarang membahas mengenai Critical Literature Review. Nah, ini yang di depan gambar ini adalah bagian dari apa yang harusnya kita kerjakan. Seperti itu. Nah, tujuan Critical Literature Review sendiri adalah untuk membuat sebuah dokumentasi. Jadi kita mempunyai tinjauan secara keseluruhan dari data-data sekunder dan bidang yang akan kita teliti itu apa, minatnya itu apa. Nah, kemudian tugas peneliti, yaitu salah satunya tadi sudah saya sampaikan, itu meninjau literatur dengan topik-topik di bidang yang kita minati. Seperti itu. Dan yang paling penting tujuannya adalah memastikan tidak adanya variabel pada penelitian yang akan kita teliti, kita temukan berulang kali, yaitu karena kurangnya kita dalam membaca, ataupun kita kurangnya wawancara, ataupun kita kurangnya pengetahuan. Jadi ketika review itu penting sekali sehingga tidak ada penemuan-penemuan variabel yang penting pada penelitian-penelitian terdahulu. Seperti itu. Kemudian secara umum, literature review ini ada beberapa poin di mana dapat membantu kita, khususnya dalam pemastian upaya peneliti seperti itu, dalam menemukan tadi yang saya sampaikan adalah penemuan-penemuan variabel-variabel yang sangat penting yang ditemukan di penelitian sebelumnya. Gitu. Kemudian membantu masalah untuk melihat masalah dari sudut spesifik beberapa penelitian. Jadi pola pikir yang baru. Misal penelitian ini hasilnya seperti apa, kemudian penelitian ini hasilnya apa. Nah, ini salah satu pentingnya dari literature review. Kemudian setelah itu nanti akan muncul ide yang jelas. Seperti dengan pengetahuan-pengetahuan kita, wawasan kita mengenai penelitian terdahulu tadi, maka kita akan muncul ide yang jelas untuk menggabungkan beberapa teori ataupun masalah yang sebelumnya belum pernah ada. Kemudian peneliti juga bisa untuk mengenalkan terminologi yang relevan, yaitu konsep-konsep apa saja yang digunakan pada kerangka teoritis. Ya, salah satunya dengan literature review ini. Kemudian peneliti juga dapat memberikan argumen terhadap variabel-variabel yang telah diteliti, seperti itu. Jadi penelitian yang lama, argumen kita akan muncul. Nah, akan muncul kita argumen baru seperti itu. Kemudian dapat menguji penelitian yang akan kita teliti. Dan terakhir adalah jangan sampai penelitian kita itu tidak terkait ataupun nanti keluar dari variabel dari rel yang sudah kita rencanakan. Kemudian bagaimana sih pendekatan kita terhadap literature review? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi bahan publikasi ataupun yang akan ditulis dari topik. Nah, kita mengidentifikasi bahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mencari tahu kualitas literature review. Nah, ini bagaimana? Salah satunya adalah dengan melihat data, sumber data. Entah itu penelitiannya, artikelnya, ataupun apa. Kita harus melihat misalnya dari jurnal, buku, laporan, tesis, conference, proceedings, baik publish ataupun nggak publish.
Itu salah satu caranya, approach kita terhadap literatur review. Kemudian pencarian literatur, nah seiring berjalannya waktu, nah literatur bisa kita cari dengan berbagai, salah satunya nggak hanya dengan buku, tapi juga dengan sistem online. Di situ ada jurnal, kemudian bibliografi abstrak, dengan aplikasi yang mungkin kita tahu Mendeley, kemudian perpustakaan online. Nah itu gampang sekali kita mencari terkait dengan literatur. Nah di sini ada beberapa evaluasi terkait bagaimana kita memilih literatur. Salah satunya adalah kita harus mencari literatur ataupun buku, artikel, jurnal, proceeding, dan apapun itu terkait literatur yang relevan. Jangan sampai ketika kita mau membahas ekonomi ternyata kita malah mengambil buku tentang musik. Nah itu kan udah nggak cocok sekali. Kemudian judul juga pasti harus berhubungan dengan buku yang akan kita ambil. Kemudian dari abstrak seperti itu, kita harus meninjau apakah literatur sudah cocok atau belum. Nah dari abstrak kan terlihat tujuan penelitiannya, strategi umumnya, kemudian temuan apa yang dihasilkan dan kesimpulannya nanti. Kemudian pendahuluan memberikan gambaran masalah. Kemudian pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian memberikan gambaran apa yang sedang peneliti pelajari. Nah ini sangat berguna sekali untuk relevansi artikel penelitian yang akan dilakukan. Kemudian setelah tadi mengevaluasi, nah kita perlu namanya mendokumentasi literatur review tadi. Nah ini untuk apa? Untuk meyakinkan pembaca bahwa peneliti menguasai persoalan yang telah dilakukan. Nah itu penting sekali untuk bukti. Jadi jangan sampai ketika kita udah menulis literatur review ternyata buktinya nggak ada, dokumentasinya nggak ada. Nah itu akan dicap mungkin bisa jadi plagiasi dan copy paste. Nah ini salah satu etika dalam penelitian yang harus kita tahu sebagai kita akan melakukan literatur review. Yang pertama adalah terkait dengan plagiasi, yaitu yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah sengaja keliru atau salah dalam menggambarkan, yaitu terkait dengan karya penulis, kemudian ide, model, temuan, kesimpulan, investasi, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah plagiarisme, yaitu menggunakan kata-kata yang berbeda dari aslinya, argumen dan gagasan atau dan lain-lain halnya, walaupun itu dengan itikat baik seperti itu tanpa menggunakan kutipan dan lain-lain. Nah di sini ada beberapa plagiasi secara umum. Saya tulis ada 6 di sini, yaitu plagiasi kita lihat dari tidak dituliskannya sumber. Ada 6. Yang pertama adalah the ghostwriter, kemudian photocopy, yang ketiga the potluck paper, kemudian yang keempat adalah the poor of disguise, kemudian yang kelima adalah the labor of laziness, kemudian yang 6 adalah the self-stealer. Nah yang pertama adalah the ghostwriter, jadi mana penulis masuk di dalam karya online kata demi kata seperti di dalam karyanya sendiri. Itu udah copy paste, mungkin bisa jadi 100%. Kemudian fotokopi, yaitu penulis menyalin langsung dalam porsi signifikan dari satu sumber tanpa perubahan. Itu fotokopi. Potluck paper, penulis mencoba menyamarkan plagiarisme dengan menyalin dari beberapa yang berbeda, mengambil sedikit demi sedikit kalimat agar cocok sambil tetap mempertahankan sebagian besar ungkapan aslinya, termasuk potluck paper. Ini mungkin beberapa juga pernah melakukan seperti itu. Kemudian the poor disguise. Meskipun penulis mempertahankan isi penting dari sumber, ia telah mengubah penampilan karya tulis dengan mengganti kata-kata kunci. Dan mungkin kata-kata yang penting biasanya seperti itu diganti dengan kata-kata yang mudah. Itu salah satunya menjadi the poor of disguise. Kemudian yang kelima ada the labor of laziness. Nah, penulis menghabiskan banyak waktu untuk memparafrasekan atau membahasakan sebagian besar karya-karya orang lain dengan membuatnya seolah-olah cocok. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah the self-stealer. Penulis meminjam dari pekerjaan sebelumnya yang telah dibuat. Seperti itu. Nah, selanjutnya secara umum plagiasi juga di sini ada yang tadi adalah tidak menuliskan sumber. Nah, sekarang itu short sight. Jadi menuliskan sumbernya tapi termasuk plagiasi. Nah, di sini ada 5. Nah, yang pertama saya bacakan adalah the forgotten footnote, kemudian the missing informer, kemudian the too perfect paraphrase, kemudian the resourceful citer, nah kemudian the perfect crime.
crime. Nah, yang pertama adalah